Ya, komparasi lagi ya. Iya, komparasi lagi. Ini masalahnya pas puasa-puasa siang-siang lagi. Kenapa? Puasa itu nahan emosi. Oh iya, astagfirullah. Cuma masalahnya ini agak di luar Naila loh. Kenapa di Bekasi panas-panas begini coba? Iya sih, nggak habis Fikri. Iya, ampun. Tapi tetap demi penonton. Demi penonton, makanya langsung kita komparasiin ya. Sang pendatang baru lawan sang raja terakhir. Final boss, Omoda 5 lawan HR-V Ares Turbo. Yes, langsung aja kita mulai. Yuk. Oke, pertama-tama kita ngomongin soal eksterior dari si pendatang baru dulu ya, Omoda 5. Dia punya perlampuan yang udah full LED depan dan belakang, dan juga dia ada sequential light di bagian sennya. Jadi sennya itu kelihatan kayak gerak ala-ala animasi gitu, dan juga di lampu belakangnya itu juga kelihatan gerak tuh, ala-ala animasi juga. Terus desain depannya ya. Ini memang mungkin orang-orang ada yang tidak suka, ada yang nggak suka, tapi tetap kita sepaham kalau desainnya ini out of the box banget. Dia berani beda dengan pabrikan-pabrikan yang sudah ada di Indonesia. Nah, di bagian samping kelihatan kalau desain bodinya ini ala coupe banget, jadi makin ngelandai ke bagian belakang, dan juga pakai warna tritone ini sebenarnya. Jadi ada hitam, ada putih, ada aksen merahnya juga di bagian bawah, juga spion. Nah, ngomongin soal spionnya ini, dia ada welcome lighted juga nih yang ngeproyeksiin nama Omoda ke tanah di bagian kiri juga kanan. Nggak cuma pengemudinya aja, jadi berasa lebih mewah gitu mobilnya ya. Nah, soal bannya sendiri, dia menggunakan ban GT dengan profil 215/55 dengan lingkar velg 18 inci. Yang warnanya ini dual tone, nggak cuma silver dan hitam, tapi ini merah sama hitam. Agak nyentrik sih emang ya. Kaliper remnya aja merah juga tuh. Sporty banget sih. Oh ya, terus buat kalian yang menanyakan dari kemarin ya, ground clearance berapa sih si Chery ini? Nah, Chery ini memiliki ground clearance setinggi 180 mm, sementara lawannya yang ada di video ini yaitu HR-V RS itu memiliki ground clearance sebesar 190 mm. Jadi memang lebih rendah, tapi tetap dia memiliki ground clearance yang cukup tinggi untuk melewati jalanan rusak di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Ini simple, nggak ada logo Chery sama sekali, yang ada cuma huruf Chery-nya aja dengan lampu yang juga sekuensial dan animasi 3D-nya. Serta untuk pembukaan bagisnya itu nggak perlu ditendang, nggak perlu kita tendang-tendang, nggak perlu kita pakai voice comment segala pun. Kita cukup ngedeketin aja kayak begini. Ntar dia otomatis sena nyala. Nah, tuh kan. Jadi udah pengertian, dia nggak perlu pakai ditendangin, nggak perlu pakai voice comment. Udah kayak pacar kalian, pengertian. Udah ditinggal masukin barang, gampang. Oke, masuk ke dalam interior Omoda 5, kita langsung disuguhkan dengan desain interior yang mewah, juga penggunaan material yang kokoh dan solid. Nah, misalkan ya kita kasih contoh, di atas dashboard ini soft touch dengan bahan yang kayak karet. Nggak kayak kulit sih sebenarnya, ini lebih ke kayak karet. Terus ada lapisan suede di bagian konsol tengah, sama lapisan kulit di bagian door trim. Belum lagi ngomongin soal motif kayu serta list-list rose gold. Nah, jadi kombinasi warnanya tuh mewah, nggak mengesankan aura-aura yang norak sama sekali. Jadi bagus, pas. Nah, sementara ngomongin soal ergonominya, kursi dari Chery Omoda 5 ini juga sudah dilengkapi dengan pengaturan elektrik di bagian baris depan aja ya. Nah, dengan artikulasi yang cukup banyak, bisa naik turun untuk pengendara dan bisa maju mundur serta reclining untuk kedua baris depan. Sementara pengaturan setirnya, dia sudah bisa tilt juga teleskopik. Jadi ergonominya nyaman di Chery Omoda 5 ini. Terus juga jendelanya itu sudah all auto. Jadi semuanya depan, belakang, kiri, kanan itu sudah all auto. Oke. Nah, tentunya itu memudahkan penumpang maupun pengendara untuk mengoperasikan jendela. Terus beralih ke bagian dashboardnya, Omoda 5 menyediakan 2 buah layar sebesar 10,25 inci untuk speedometer juga head unit. Jadi total ada 20,5 inci layar full digital, full color. Dengan ya mungkin animasinya masih sedikit kurang ya dibandingkan dengan animasi pabrikan-pabrikan mobil Jepang.
Tapi ini sudah memanjakan mata dengan kemewahan-kemewahan yang tersedia di bagian dashboardnya. Terlebih head unit itu sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay juga Android Auto secara wireless dan juga voice assistant. Lalu berlanjut ke bagian bawah, dia ada AC yang sudah dual zone ya. Pengaturan udah dual zone, walaupun di sini nih cuma ada pengaturan suhu satu buah doang, tapi di layar kita bisa mengatur terpisah kiri dan kanan untuk suhunya. Dan juga dia sudah tersedia ventilated seat di bagian layar ya, nggak ada tombol fisik sayangnya. Lalu berlanjut lagi ke bagian bawah, di konsol tengahnya, ini yang bahan suede ini, ada wireless charging sama tempat untuk misalkan naruh HP dan untuk naruh kunci, misal kuncinya udah baterainya mau habis. Terus berlanjut ke belakang lagi, tuas sudah model joystick dengan permainan yang enak ya. Ini nggak berasa longgar sama sekali mainin joystick. Tuas transmisinya itu sudah dilengkapi dengan electric parking brake, auto hold, mode berkendara, tombol fisik, volume untungnya ya, dan tombol untuk home juga opsi jika kita ingin melihat around view monitor. Oke, berlanjut lagi di konsol tengahnya dia ada ventilasi AC untuk mendinginkan minuman. Tuh, jadi bisa dibuka tutup. Dan ini penyimpanan cukup dalam juga dan cukup luas. Dan dia cup holdernya tersedia 2 buah. Yang sebelah kanannya itu bisa kita copot tatakannya untuk mengalirkan udara dari konsol tengah ke minuman yang kita simpan di cup holder ini. Jadi benar-benar memanjakan penumpang dan pengendaranya soal kenyamanan ya. Berlanjut lagi ke bagian atas, dia sudah dilengkapi dengan spion tengah yang sudah auto day and night view. Sudah ada digital video recording dan ada sunroof yang beneran bisa dibuka, jadi bukan panoramic roof aja ya. Walaupun memang pembukaannya nggak lebar-lebar banget, tapi at least bisa merasakan udara segar misalkan kalian lagi di sekitaran puncak. Enak banget nih ya, walaupun memang penutupannya untuk penutupan cover masih manual ya, tapi it's okay, at least bisa dibuka sunroofnya. Fitur yang menunjang kemewahan di Omoda 5 ini juga terdapat pada speaker Sony 8 titiknya yang membuat suara lagu atau musik yang kita putar di Omoda 5 ini tuh terasa sangat mewah. Dan juga dia sudah terdapat ambient lighting di bagian depan sampai ke door trim, itu terdapat banyak warna ambient lightingnya. Jadi bisa kita atur sesuka kita, sepersonalisasi mungkin. Oh ya, ngomongin soal speedometernya, tampilan speedometer itu bisa kita ubah jadi 3 mode ya. Ada yang bentuk dial seperti ini dan ada juga yang dinamis serta futuristik. Ada 3 mode total untuk tampilan speedometernya. Tapi sekarang kita mau ngomongin dulu apa aja sih yang ditampilin di multi information display bagian tengah speedometernya. Nah, ini ada indikator ADAS yang nanti akan kita bahas. ADAS-nya itu meliputi apa aja sih? Nah, terus ke bagian kanan itu ada tire pressure monitor system tuh. Dan juga fuel consumption di tengah sini ya. Nah, terus untuk tombol setting di sini tuh ada alat untuk mengingat ya, atau fitur untuk mengingat kalau misalkan kita kelelahan berkendara itu akan diingatkan di speedometer ini, sama interval untuk melakukan servis. Nah, dan juga misalkan kalau ada sensor-sensor yang salah atau ada indikasi sensor mesin yang membaca ada permasalahan gitu kan di bagian ruang mesin, itu bisa terbaca di bagian sini. Oke, kita lanjut lagi. Dari menu setting ada menu multimedia. Nah, yang nggak ada ini sih, nggak bisa kita ganti-ganti ya. Terus udah deh, balik lagi ke menu ADAS. Oke, masuk ke bagian belakang dari Omoda 5 ini ya. Oke, tinggi gue 167 cm dengan posisi pengemudi sesuai posisi gue ya. Nah, memang legroom masih tersedia luas dan headroom tersisa dikit karena emang Omoda 5 ini memiliki ruang belakang yang cukup sempit, yang lebih sempit dibandingkan si HR-V ya. Dan juga ditambah tidak adanya sunroof di bagian belakang membuat area belakang ini terasa agak sedikit klaustrofobik. Tapi walaupun begitu kita disuguhkan dengan ventilasi AC di bagian belakang, juga colokan Type A. Walaupun memang hanya satu saja, jadi penumpang belakang siap-siap berantem nih ya. Colokan Type A ini cuma satu. Sementara untuk soal kualitas, soal kemewahan itu masih bertahan hingga ke bagian belakang karena dia ada trim rose gold dari depan ke bagian belakang. Terus masih ada speaker Sony, masih ada aksen kayunya, masih ada aksen kulit di door trim. Dan kursinya yang perforated seat. Nah, jadi dia bolong-bolong ya, walaupun emang bukan ventilated seat ya. Terus di bagian tengahnya armrest disediakan dengan 2 buah cup holder yang kokoh juga nih armrestnya. Oke, overall sih memang untuk duduk di kursi belakang nyaman walaupun tidak terlalu luas dibandingkan dengan HR-V. Dan senderan kursinya itu nggak bisa diatur lagi, jadi miringnya ya tetap segini-segini aja, tapi tetap masih nyaman.
Ya, jadi si Chery Omoda 5 itu bentuknya emang berani dan lumayan keren ya. Tapi ada pendekatan desain yang berbeda pada Honda ini. Honda tuh bisa ya bikin desain HR-V itu kelihatan kayak sekilas agak konservatif, main aman, tapi tetap cakep gitu loh. Apalagi mobil ini ada versi JDM-nya atau Japanese Domestic Market, namanya Honda Vezel. Dan penampilannya cukup mirip. Dan khusus buat tipe RS, dia pakai grill yang baru dan ada aksen yang kayak detak jantung di bagian bumper depan, bagian bawah. Itu detail yang keren. Meskipun dia nggak punya gimmick-gimmick kayak animasi lampu seperti Chery Omoda 5, mobil ini tetap enak dipandang. Apalagi kita bisa pesan mobil ini dengan two-tone. Jadi atap hitam, warna bodinya bisa beda. Pelek sama-sama 18 inci, tapi dia pakai ban Alenza, ban yang cukup premium buat ukuran subcompact crossover. Dan dia juga punya feature walk away auto lock. Jadi kalau misalnya kita habis buka mobilnya, kita tutup, kita nggak usah apa-apain, kantongin aja kuncinya, dia bakal langsung kunci. Seperti itu. Cuma kalau misalnya kita udah mulai buka kap mesin ya, nanti kita bahas mesinnya. Tapi kalau Omoda 5 dia sudah pakai hidrolik untuk kap mesinnya. Sayangnya kalau Honda HR-V ini kita masih harus sanggak pakai ini. Bagian belakang HR-V juga keren. Bentuknya masih kayak SUV coupe, tapi dia tuh nggak se-ekstrim Omoda lekukannya. Dan dia juga punya lampu yang lebar dari kiri ke kanan. Dan kalau di Omoda, knalpotnya cuma aksen ini, knalpot ganda asli. Dan meskipun dia nggak punya sensor bagasi canggih kayak Omoda, tapi misalnya tangan kita penuh, kita bisa tetap sliding buat buka pintu bagasinya. Lagi-lagi belum kayak Omoda, tapi ini sudah alternatif yang menarik. Dan buat nutup bagasinya ada dua pilihan, tutup kayak biasa atau kita bisa lagi-lagi set walk away auto lock. Jadi ada tombol ini yang kalau kita pencet dia nyala hijau dan kita tinggal menjauh sambil bawa kunci, bagasi dan semua kuncinya akan langsung tertutup dan terkunci. Kita coba bunyi, kita jauh. Oke, masuk ke dalam Honda HR-V Turbo. Kalau dilihat-lihat desainnya lebih tradisional daripada Omoda dan permainan trim sama warna pun tidak semeriah Omoda. Namun untuk build quality ya di sini masih bahan plastik, terus di sini ada bahannya lumayan empuk dan di sini kita masih dapat lapisan kulit. Untuk posisinya nyetir sama-sama ergonomis. Jadi kalau pengen ngatur setir bisa naik turun, maju mundur. Sama posisi duduknya juga enak. Cuma sayangnya kalau Omoda joknya depan udah elektrik semua, ini masih manual. 500 juta masih jok manual. Oke, tapi satu hal di mana HR-V bisa menang dari Omoda adalah ergonomi kalau misalnya kita sebagai pengemudi atau penumpang pengen menjangkau berbagai hal. Contoh, kalau di Omoda itu kan AC touch panel. Bagus, tapi nggak enak dipakainya. Ini dia masih paket tombol fisik biasa yang jelas lebih mudah penggunaannya. Dan feeling megang tombol itu juga enak. Tactile-nya bagus. Sekarang Honda tuh ada improvement ya. Dan begitu juga dengan tuas transmisinya. Kalau di Omoda kan kalau kita pengen ganti gigi kan agak ke belakang ya. Nggak enak di bahu kita. Kalau Honda gampang, tinggal gini-gini aja. Nggak jauh, jadi ergonomi juga enak. Dan Honda juga punya pedal shift. Ini yang tidak dimiliki oleh Omoda meskipun sama-sama CVT. Terus juga Honda tuh kantongnya atau penggunaan space untuk penyimpanan lebih baik daripada Omoda. Jadi di sini ada kantong, di sini ada cup holder, lacinya juga lumayan lega. Meskipun di sini agak kecil, tapi harus diakui kalau Omoda dia punya center console box yang ada ventilasinya dan dia ada wireless charging. Kalau Honda HR-V belum ada ya. Kembali soal AC, di sini ada satu trik khusus di Honda HR-V. Jadi ada putaran di bagian supir sama penumpang yang bisa ngubah gaya semburan kipasnya. Jadi di bagian tengah ini niupnya tuh fokus, tapi kalau kita putar ke atas, niupnya itu nyebar. Jadi dinginnya lebih merata meskipun tiupannya nggak sekuat di bagian tengah. Ini mainin ini enak nih. Sama kalau kita pindah ke instrumen, sekalian kita nyalain ya. Kalau Chery Omoda, dia kan instrumennya full layar. HR-V tidak begitu. Dia bagian kanan itu masih analog, bagian kiri baru layar. Tapi dia animasinya itu tidak patah-patah, tidak laggy. Jadi lebih kerasa matang di mobil. Tapi satu hal di mana HR-V harus mengakui keunggulan Omoda adalah di bagian atap kacanya. Jadi kalau Omoda kacanya bisa dibuka, HR-V nggak bisa.
Tapi untungnya baik Omoda maupun HR-V sama-sama punya sistem ADAS atau Advanced Driver Assistance System yang sama-sama bagus. Di HR-V kita udah coba dan ternyata sistemnya cukup halus dan interupsinya tuh nggak terlalu maksa. Nah, kalau ke head unit, dia sama kayak Omoda, dia bisa connect ke Apple, ke Android. Cuma kelemahannya adalah dia nggak begitu terintegrasi sama sistem mobilnya dan dia nggak punya ambient light yang bisa diubah-ubah kayak Omoda. Tapi keunggulan Honda adalah adanya Honda Lane Watch yang bakal mengeliminasi titik buta di sebelah kiri kalau kita ngesen ke sebelah kiri atau kita pencet tombol di tua sennya. Dan untuk HR-V dia punya 3 mode berkendara dibandingkan sama Omoda yang cuma 2. Ada Econ, Comfort, sama Sport. Dan kayaknya HR-V ini lebih paripurna untuk drive mode-nya karena ada fitur Hill Descent Control yang biasanya ada di SUV atau crossover yang lebih besar. Kalau kalian sering bawa orang di belakang, HR-V lebih nyaman daripada Omoda. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki bagus, dan ada armrest di sini. Mondoy. Cuma kelebihan Honda selain ruangnya lebih lega adalah praktisnya Honda HR-V RS ini. Karena dia punya fitur Ultra Seat yang selalu jadi andalan Honda. Jadi mobil ini jauh lebih praktis daripada subcompact crossover lain di kelasnya. Dan dibandingkan dengan Omoda 5 yang kacanya cuma di depan, dia ada kaca di belakang. Tapi ya seperti yang kalian tahu, bukannya memang agak PR. Seperti ini. Ya paling nggak kalau penumpang belakang pengen ngeliatin atap kaca, mereka bisa. Ini jangan sampai hilang ya. Dan kalau dibandingkan dengan Omoda, dia tidak pakai sound system yang branded. Nah, waktunya kita coba si pendatang baru ini. Tapi emang kita sudah melakukan impresi pertama ya soal drivingnya itu di video sebelumnya ya. Bisa ditautin di sini, tolong editor tempelin. Nah, tapi sekarang kita coba kulik lebih dalam lagi nih. Gimana rasanya mengendarai Omoda 5 di jalan raya Indonesia. Pertama ngomongin soal setirnya ya. Overall, kalau feedbacknya setir ini itu dia rasanya sebenarnya cukup bagus. Saat Omoda 5 ini berada dalam kecepatan tinggi, dia progresif. Setir itu ngeberatinnya secara pelan-pelan, nggak mendadak sama sekali. Jadi untuk feedback setir itu sangat baik. Namun sayang, akurasi setirnya masih terasa kurang tepat. Karena kalau kita dalam keadaan low speed itu, setir kita belokin sedikit aja, rasanya itu kurang membelok gitu. Jadi kesimpulannya kalau soal setir, dia emang feedbacknya bagus, tapi setirnya emang kurang responsif dan sedikit kurang akurat. Itu yang mungkin bisa diimprove oleh Chery ke depannya di Omoda 5 ini. Nah, sekarang ada traffic di depan nih ya. Sekarang kita coba sekaligus pengeremannya. Tuh. Untuk pengereman sendiri memang dia nggak terlalu empuk ya pedalnya. Dia agak sedikit keras, tapi bisa kita takar dengan baik. Jadi kalau misalkan kita tekan gitu nggak serta-merta langsung berhenti, langsung mendadak berhenti gitu aja. Jadi bisa kita takar power dari pengeremannya sehingga pengeremannya bisa kita lakukan secara halus dan itu membuat mobil ini semakin nyaman. Tapi ya kalau misalkan mau mengerem mendadak bisa. Jadi benar-benar bisa ditakar lah soal pengeremannya. Nah sekarang jalanan udah agak lenggang, kita coba tarik mesin 1500 cc dengan turbonya. Tenaga 145 horsepower dengan torsi 230 Nm langsung tersedia. Walaupun memang transmisinya sedikit delay nih karena masih menggunakan CVT. Tapi itu masih dalam mode Eco. Sekarang kita ubah ke mode Sport. Kita bejek lagi. Tetap masih ada delaynya, tapi memang seperti yang ada di impresi pertama, jadi lebih minim delay transmisi CVT-nya. Tapi walaupun begitu, tenaga sebesar 230 Nm untuk ukuran mobil subcompact crossover agak sedikit berlebihan sih sebenarnya. Nah, soal respon pedalnya, gasnya emang sedikit nggak bisa diurut sih, karena kalau agak kita injek dikit tuh tiba-tiba tuh tenaganya langsung nggak meledak-ledak, tapi tiba-tiba kayak langsung bar ada gitu tenaganya. Padahal di bawah kayak berasa kok nggak ada tenaganya, tapi lama-lama kok tiba-tiba naik gitu. Oke, untuk bantingannya sendiri ya, kebetulan ada speed bump. Sekarang kita hajar di 40. Wow, sedikit loncat. Tapi memang reboundnya itu cepet banget ya suspensinya. Dan
travelnya itu ternyata lumayan jauh mainnya, yang menyebabkan bantingan suspensi dari Omoda 5 ini cukup nyaman. Tapi karena rebound yang cepet, pengontrolan bodi mobil itu, misalkan kita tekuk begini ya, kita belok-belokin, itu masih nurut. Jadi masih asyik untuk dikendarai, tapi masih mempertahankan kenyamanan kabin, kenyamanan penumpang dan pengendaranya. Nice job sih, bisa menemukan formula suspensi netral. Itu keren. Nice job, Cherry. Oke, soal fitur keamanan yang tersedia di Omoda 5 ya. Dia sudah dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Assist System, yang sudah tadi kita mention ya di bagian interior. Nah, itu tuh meliputi apa aja sih? Jadi, ADAS-nya ini meliputi Lane Keeping Assist, ada Adaptive Cruise Control, juga Forward Collision Mitigation, yang membuat Omoda 5 ini bisa berjalan semi otonom, baik di dalam kota maupun luar kota. Kalau misalkan kalian lihat di speedometernya itu ada indikator Adaptive Cruise Control, itu bisa dimulai dari kecepatan 15 km per jam. Tentunya fitur ADAS tersebut hadir untuk membuat para pengendara yang mungkin sedikit teledor ya, kayak misalkan meleng sedikit atau lagi terdistraksi, fitur tersebut bisa membuat pengendara maupun penumpang lebih merasa aman. Ya tapi ya misalkan amit-amit kejadian tertabrak, Omoda 5 ini masih dilengkapi 6 titik airbag di bagian depan, jadi membuat Omoda 5 ini semakin aman untuk berkendara di jalanan Jakarta yang tidak tertebak sama sekali trafiknya. Oke, tambahan lagi ya soal fitur keamanan. Around view monitornya ini ternyata kalau kita berada dalam kecepatan rendah ya, di bawah 20 km per jam, dan kita belokin setir di atas 90 derajat, itu kamera around view monitornya langsung nyala secara otomatis, membuat kita bisa melihat blind spot yang terhalang panel-panel dashboard Omoda 5 ini. Jadi misalkan ada obstacle atau rintangan yang tidak kelihatan sama pengendaranya, itu bisa kelihatan lewat around view monitor. Nah, sekarang ada belokan patah, kita coba aja jalan pelan di bawah 20 km, kita belok ya. Nah, kita belok dan dia langsung nyala secara otomatis. Tuh, jadi bisa kelihatan misalkan ada kucing lewat atau tiang atau kon yang nggak kelihatan sama pengendaranya, itu langsung kelihatan di kamera 360-nya. Dan ngomongin soal kualitas kameranya ya, ini tuh jernih banget loh. Udah gitu layar gede lagi kan, 10,25 inch. Jadi view kita tuh jadi luas juga. Keren. Oke, ngomongin soal kekedapan kabin ya. Ya karena didukung kaca double glass juga, jadi suara motor di samping, suara klakson yang ganggu atau motor-motor brong itu sedikit reduksi dengan adanya kaca dual glass ini. Bagus nih. Dan juga road noise dari bannya ini kalau di aspal bener-bener teredam dengan baik ya. Walaupun bannya yang emang jarang kita kenal GT, tapi bagus loh ini. Untuk ukuran subcompact crossover, peredamannya cukup baik nih di dalam kabinnya. Sedikit terisolir dari dunia luar. Nice. Tapi ya, walaupun ada kelebihan di bagian kenyamanan tersebut, sayang visibilitas di Omoda 5 ini kurang baik, terutama jika kita melihat di spion tengahnya. Sayang nih kaca belakang ya, karena bentuk model Omoda 5 ini yang kayak SUV coupe ya, ala-ala coupe gitu, jadi landai di bagian belakang, membuat kaca belakang tuh tipis banget, yang jadi visibilitas ke belakang kita tuh jadi sempit. Sebenarnya masih bisa kelihatan ya, tapi kalau udah ada orang nih penuh, 3 orang di belakang, kayaknya cuma bisa ngeliat kepala doang deh. Padahal ya kalau ngeliat HR-V yang punya body styling ala-ala coupe juga ya, dia masih menampilkan visibilitas kaca belakang yang lebih baik. Ya mungkin untuk kedepannya bisa mungkin ya kaca belakangnya tuh agak ditinggikan, atau mungkin generasi selanjutnya. Sekarang gilirannya Honda HR-V RS Turbo. Jadi Autonet Max kan pernah bahas ya HR-V yang SE yang nggak pakai turbo, bisa diklik di sebelah situ. Gimana rasanya yang satu ini? Jadi kalau misalnya kalian pengguna HR-V yang non turbo dan mengeluh kalau powernya biasa gitu atau bahkan kurang, justru menarik kalau misalnya ada pilihan lain yang power amatorsnya lebih gede. Jadi oke, ini salah satu mesin ya, Accord pakai ini, Civic pakai ini, CR-V pakai ini.
Tapi tenaganya memang kelas leading, 177 PS dan torsinya 240 Nm. Jadi kalau dibanding Omoda, palingan di atas kertas, tenaganya jauh lebih gede, tapi torsinya cuma 10 Nm lebih gede. Tapi responnya ternyata lumayan. Ini kita kick down. Sedikit lag dari CVT sama turbo lagnya, tapi habis itu tarikannya enak. Tapi kalau misalnya kalian masih merasa kok responnya masih agak kurang ya, ini karena kita di mode icon. Kalau misalnya kita ubah ke mode sport, lebih enak. Jadi memang ya, antar mode berkendara itu bedanya berasa di HR-V RS Turbo ini. Dan karena orang yang beli HR-V itu biasanya kan nyetir sendiri ya, mungkin penting untuk ngebahas setir ya. Jadi setir ini lumayan asik ya, bobotnya ada, masih ngasih kesan mantep gitu. Meskipun feedbacknya nggak gimana-gimana banget, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan sedikit feeling sporty ke Honda HR-V yang notabene adalah mobil harian yang bisa ngasih rasa sporty tipis-tipis. Selain setirnya, pedalnya juga enak. Jadi pedal gasnya tuh lebih responsif, dan nggak cuma itu, pedal remnya juga lebih mudah untuk ditakar daripada Omoda. Terus salah satu alasan kenapa orang beli crossover, misalnya kenapa orang beli HR-V dan bukan City gitu-gitu, biasanya karena dia lebih tinggi dan lebih nyaman. Nah, apakah benar di HR-V RS Turbo ini? Kalau dibandingin sama HR-V yang lama, jelas kalau HR-V RS ini lebih refine, lebih halus daripada yang lama. Bantingannya nggak gubrak-gubrak, sama sekali tidak terasa kasar untuk HR-V yang baru ini. Dibanding Omoda gimana? Ya kalau gue boleh jujur ya, Omoda masih lebih refine daripada mobil ini. Tapi bukan berarti mobil ini tidak nyaman. Mobil ini masih nyaman, dan kalaupun kita bawa di tol dia masih terasa stabil. Cuma ada sedikit isu tentang mobil 500 jutaan yang bagian suspensi belakang yang masih menggunakan suspensi torsion bar atau torsion beam. Jujur ini bukan masalah milik HR-V semata, tapi beberapa mobil lain kayak misalnya Mazda 3, Mazda CX-30, dan beberapa mobil lain ada yang harganya udah hampir setengah miliar atau bahkan tembus setengah miliar, namun masih menggunakan suspensi belakang torsion beam. Gue ngerti mungkin alasannya kayak cost gitu, dan mungkin juga biar bagasinya lebih lega, ruangnya lebih lega. Tapi ya saat kita tahu ada suspensi independen yang lebih pantas untuk berada di mobil 500 jutaan, mungkin lebih menyenangkan kalau misalnya mobil seperti ini dan mobil lain yang harganya seperti itu sudah menggunakan suspensi independen daripada torsion bar, karena pasti pengendaliannya lebih bagus, kenyamanannya juga lebih baik, dan kayak pas aja gitu mobil mahal pakai suspensi independen, terutama di bagian belakang. Tapi yang ini kenyamanan masih oke, pengendalian juga masih baik, dan kestabilan terutama di kecepatan tinggi masih sangat bisa diandalkan. Apalagi ini adalah sebuah Honda. Nah, salah satu kelebihan dari HR-V ini dibandingkan dengan Omoda 5 adalah visibilitasnya ke segala arah. Ngelihat ke depan enak, pilar A-nya lebih tipis dan spionnya juga gede, ngelihat ke samping pun enak, dan ngelihat ke belakang itu juga lebih bagus. Pertama karena spion tengahnya juga gede dan kaca belakangnya nggak selandai Omoda, jadi ngelihat lebih enak. Dan kalau Chery Omoda 5 punya ADAS, Honda HR-V juga punya dari tipe terbawah sampai tipe termahal kayak RS ini. Namanya Honda Sensing, dan mungkin kalau secara jumlah bisa dibilang dia tuh paketnya lebih lengkap daripada Honda. Coba adaptive cruise control ada, lane keep assist ada, terus road departure mitigation ada, terus dia juga bisa low speed follow, jadi bisa buat macet-macetan juga. Jadi adaptive cruise control yang praktis buat dalam kota maupun luar kota. Dan sepengalaman gue nyobain Honda Sensing di BR-V, di mana lagi ya, di Civic juga pernah, dia tuh halus gitu untuk adaptive cruise controlnya. Jadi baik saat melambat maupun akselerasi dia halus. Dan kalau lane keep assistnya itu kalau misalnya kita udah nyentuh marka jalan, koreksinya tuh dia lebih kayak membimbing kita, bukan memaksa kita untuk balik ke jalur yang benar. Jadi intervensinya lumayan halus. Dia juga punya rem otomatis, dan apa yang Honda ini punya tapi Omoda nggak punya adalah Honda Lane Mode. Jadi kalau kita send ke sebelah kiri, ada kamera atau gambar di head unit yang akan membantu meminimalkan titik buta di sebelah kiri. Lumayan, tapi belum se-Hyundai Kia yang ada kamera di spion kanan kiri yang membantu meminimalkan titik buta di bagian kiri sama kanan. Honda buat text improvement bisa nih. Sama kalau soal kekedapan ya kalau soal peredaman suara, Honda jangan ditanya. Meskipun HR-V RS ini sedikit lebih kedap suara daripada yang lama, cuma belum bisa dikatakan yang terbaik. Bahkan mungkin masih lebih kedap Chery Omoda 5, dan mungkin itu juga karena penggunaan peredamnya lebih banyak. Dan ingat, kaca depan Omoda 5 itu udah double glazing. Itu sebuah spek yang mahal sih. Honda ini belum bisa, tapi ya improvement dibanding HR-V yang sebelumnya. Tapi kalau boleh gue bilang, mungkin Honda HR-V ini sangat memfasilitasi drivernya gitu ya, siapapun drivernya, untuk
mengemudi dengan agak sedikit adrenalin gitu, karena dia punya pedal shift yang bikin perpindahan gigi secara manual itu jadi lebih mudah dan menyenangkan. Omoda 5 tidak punya yang seperti ini, meskipun kalau boleh jujur, performa mesin 1500 cc antara Omoda dan HR-V kurang lebih di atas aspal itu mirip. Meskipun kalau kita boleh jujur, mungkin HR-V akan sedikit lebih irit BBM dibandingkan dengan Omoda. Tapi 0 ke 100 antara dua mobil ini kita prediksi mungkin sama-sama di bawah 9 detikan ya. Intinya Honda HR-V ini jadi sedikit lebih all-rounder ketimbang Omoda. Jadi kalau Omoda kan enakan di depan karena belakangnya agak sempit gitu-gitu ya. HR-V ini duduk di belakang enak, di depan pun enak. Jadi di belakang ada AC, ruangnya lega, bagasi lega, chargernya ada 2 gitu kan. Tapi nyetirnya pun masih enak, mesinnya responsif, tenaganya lumayan gede, terus mainin setirnya juga enak, dibelok-belokin juga enak, masih lumayan stabil. Dan mesin Honda ini sebenarnya dulu waktu pertama kali keluar dia bagus, tapi mobil lain atau merek lain sudah mulai mengejar potensi mesin Honda. Jadi ya mungkin mesin ini sudah tidak seistimewa dulu, tapi masih bisa diandalkan. Tapi lagi-lagi sekali lagi pabrikan lain sudah mengejar teknologi mesin Honda. Jadi mungkin Honda harus invest lagi di mesinnya. Tapi mungkin Honda harus ganti hybrid, siapa yang tahu. Tapi begitulah Honda HR-V ini. Ya, jadi kita udah bandingin dua mobil ini dari luar, dalam, nyetir, teknologi, dan lain-lain. Dan ternyata kembali ke kebutuhan, selera, dan dana. Dana masing-masing ya. Iya. Itu yang paling penting tuh faktor utamanya. Oke, jadi gimana pemain baru Chery Omoda 5? Oke, jadi si pemain baru ini ya, dengan harganya yang nggak nyampe 400 juta, dia punya mesin 1500 turbo, punya fitur canggih, ADAS udah lengkap, terus kenyamanan kabinnya juga bagus, kedepan kabinnya juga didukung sama double glass kaca di bagian depan. So, pasti soal kedepan kabin ya, jelas menang ya. Apalagi desain luar dalam ya. Desain luar dalamnya juga nggak ngebosenin, out of the box banget desainnya. Build quality juga bagus ya. Build quality-nya juga kokoh, keren lah pokoknya. Nah, terus Honda gimana Honda? Nah, jadi kalau misalnya Honda HR-V RS ini memang harganya lebih tinggi daripada Chery Omoda 5. Tapi ingat, Honda nggak pertama kali bikin mobil. Mereka udah lama. Dan di sini kita dapat mobil yang lebih gede. Lebih gede maksudnya lebih gede ruangnya, bagasinya, dalamnya lebih praktis. Dan mesinnya, meskipun tenaganya bejaban lah, tapi jelas lebih irit daripada Omoda. Iya, Dan yang paling penting, Honda tuh ergonominya bagus. Jadi kalau kita pengen ke AC, ke tombol, ke head unit tuh, meraihnya tuh gampang dan tata letaknya bagus. Jadi nggak pusing ini di mana, itu di mana. Ya tapi memang kembali kepada selera masing-masing. Cuma kalau misalnya progres mobil China itu bisa kayak Chery Omoda 5 ini ngeri juga ya. Ini juga bisa kekejar malah ya. Iya. Hati-hati tuh pabrikan Jepang tuh. Ya, jadi akhir kata kalau misalnya kalian butuh crossover yang luar dalamnya tuh keren, build quality bagus, terus nyetirnya tuh ternyata bagus ya. Iya, Ternyata bagus. Dan misalnya nih ya, kalian tidak keberatan mencoba merek baru, Chery Omoda 5 Silahkan. mungkin akan jadi mobil kalian. Tapi kalau misalnya kalian butuh mobil yang praktis di bagian belakang sama bagasinya, ruang depan belakang lega, mesin lebih bagus, maksudnya ada tenaga tapi juga dapat iritnya, dan ergonominya lebih bagus, dan butuh tampilannya yang aman aja tapi tetap cakep gitu loh. Kalian bisa pilih Honda HR-V. Tapi baik lagi kebutuhan, preferensi, dan dana orang beda-beda. Dana. Iya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan Subscribe. iya, saya Hilario Satrio. Saya Bagas Satrio. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.